Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna Siemens Ganja semua. Tutorial kali ini mengenai alur logistik dapur yang menunya bisa teman-teman semua buka di bagian menu, kemudian di transaksi inventory barang dapur kering dan basah. Nah, menunya ada di sebelah sini, yang terdiri dari menu asal hibah untuk nanti yang hibah dapur, satuan barang, kemudian dapur barang di sini. Untuk barang dapurnya sendiri dibagi menjadi kering dan basah. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan di sini baru, terus kemudian dimasukkan misalnya bakso so nice. Satuannya apa nih? Satuannya BCS atau yang lain. Terus harganya per piece-nya berapa? Ya, kalau mau dimasukkan per piece nanti boleh dalam satuan besar, dalam satuan kecil, sesuai dengan kebiasaan yang ada di rumah sakit. Terus kemudian disimpan. Untuk stok dikosongi saja, karena untuk stoknya nanti stok awal itu akan kita setting ke dalam menu opnam. Ya, ini ada stok opnam. Kita masukkan ada 200 contoh ini ya. Simpan. Rekapannya nanti ada di sini. Rekapan opnamnya. Terus ini tadi opnam untuk memberikan nilai awal atau koreksi. Stok opnam itu dilakukan untuk 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Jangan per hari ya, karena ini digunakan untuk nilai awal saja atau koreksi stok. Terus kemudian supplier dapurnya ada di sini, diklik tombol baru, dimasukkan sama seperti data barang tadi, kemudian diklik tombol simpan. Terus kemudian alur di Siemens Ganja ini untuk transaksi dapur itu bisa dimulai dari pengajuan, yaitu dari bagian dapur membuat pengajuan dulu kepada manajemen atau kepada pemilik kebijakan, yang nanti dia bisa langsung membuatkan surat pemesanan vendor, atau nanti untuk dapur bisa langsung pembuatan surat pemesanan tergantung dari hak aksesnya. Sebagai contoh ini, kita mulai dari pengajuan dapur. Ini yang melakukan adalah kepala dapur atau tim bagian pengelola inventory dapurnya. Misalnya bakso minta 1000, daging ayam minta 1000 juga, ini contoh saja. Terus Indomie minta misalnya 5000 ya. Seperti ini. Terus kemudian ini disimpan oleh petugas logistik dapur, simpan di sini. Rekapan mereka nanti ada di bagian tombol cari yang ada di sini. Seperti ini. Dan bisa difilter mana yang disetujui, mana yang tidak. Terus kemudian bagian bendahara rumah sakit atau bagian pengadaan rumah sakit, nanti mereka tinggal cari data di pengajuan dapur seperti ini. Pengajuan barang dapur, dipilih datanya dari cari, kemudian yang ada di sini mereka pilih datanya, diklik kanan, kemudian disetujui. Nah, saat disetujui ini nantilah oleh mereka tinggal dipilih datanya, terus dimasukkan yang disetujui apa saja. Begitu sudah, bisa dibuatkan
surat pemesanan langsung dari sini. Seperti ini. Terus kemudian ini bisa disimpan. Nah, barang yang sudah disimpan tadi oleh teman-teman di bagian dapur nanti tinggal dibuka mereka saat barang datang. Terus mereka tinggal validasi datanya. Terus kemudian diklik kanan sudah datang. Nah, saat diklik sudah datang ini secara otomatis nanti akan terbuka menu transaksi penerimaan barang dapur. Terus kemudian bisa langsung disimpan. Rekapannya ada di bagian cari di sini. Di bagian sini ada keterangan belum dibayar. Nah, ini ketika terima barang, fakturnya bisa langsung diupload di sini. Ya, ini bisa dipoto fakturnya. Terus kemudian diupload foto fakturnya di sini tadi. Seperti itu, dan saat diterima tadi secara otomatis di bagian keuangan bisa langsung cek data hutang dapurnya. Nah, ini dicari. Nah, rekapannya masuk di sini. Saat pembayaran si petugas bisa di bagian bendahara atau bagian pengadaan dapurnya bisa lihat foto fakturnya, keuangannya. Kalau sudah langsung dibayar, nilai pembayarannya berapa, terus kemudian langsung diklik tombol bayar seperti itu. Nah, dipilih petugasnya 0101, diklik tombol bayar, terus kemudian seperti ini. Nah, yang sudah dibayar akan hilang dari daftar, datanya akan langsung masuk ke data bayar pesan dapur. Nah, rekapannya masuk di sini. Di bagian teman-teman sini nanti ketika dia lihat penerimaannya, ini statusnya sudah berubah menjadi sudah dibayar. Nah, ini tadi adalah alur untuk dari pengajuan sampai ke penerimaan. Kalau misalnya nanti dapur punya hak akses sendiri untuk langsung surat pemesanan, ya nanti mereka tinggal pilih di sini surat pemesanan, terus kemudian tinggal dimasukkan surat pemesanannya apa saja. Suppliernya dipilih, terus kemudian disimpan. Nah, terus kemudian secara otomatis nanti dari bagian manajemen sama seperti tadi. Kok dari bagian manajemen nanti ketika ada penerimaan barang di bagian farmasi cukup farmasi di bagian logistik dapur cukup lihat datanya, dipilih yang ada di sini tadi, terus kemudian diklik kanan sudah datang saat barangnya datang. Kalau mau dicetak ulang ya tinggal dicetak ulang saja. Nah, seperti ini. Terus kemudian kalau mau diklik, nah ini sudah datang. Oh, dari 100 yang datang cuma 90. Nah, terus kemudian kalau sudah tinggal disimpan. Seperti ini. Secara otomatis langsung masuk ke penerimaan tadi, rekapannya ada di sini. Atau nanti kalau misalnya langsung ke penerimaan tidak ada surat pemesanan juga bisa. Nah, ini ada penerimaan barang dapur, tinggal dimasukkan supplier petugas, dimasukkan jumlahnya dan disimpan sama seperti tadi. Untuk barang masuk di Simeris Kanja ini ada dari tadi penerimaan dapur, bisa juga dari pengadaan barang dapur,
bedanya apa? Kalau pengadaan barang dapur ini untuk yang sifatnya beli langsung atau tidak menggunakan faktur atau tanpa hutang ya, tanpa hutang. Ini pengadaan langsung, beli ke vendornya, beli ke toko, ke pasar dan sebagainya, itu pakai pengadaan. Tapi kalau kita pakai vendor, kita pesan ke mereka, barangnya datang dan kemudian jadi daftar hutang, itu pakainya penerimaan. Terus ada juga hibah barang dapur ya. Kalau misalnya ada rumah sakitnya sering dapat susu beruang tuh, nah itu dimasukin di hibah barang dapur yang ada di sini. Terus petugas nanti kalau mau mengeluarkan barang, dikeluarkannya bisa dari sini. Terus kemudian disimpan, rekapannya ada di bagian sini ya. Ini rekapan untuk stok keluar barang dapur kering dan basah. Terus kalau misalnya ada retur, ini ada retur ke supplier. Terus kemudian untuk kartu stok ada di bagian riwayat barang dapur. Nah seperti ini kurang lebih, posisi awal berapa, masuk berapa, sisanya berapa. Nah ini tadi posisinya opnam ya. Terus Indomie 385, masuk 100, sisanya 485 dan lain sebagainya. Nah ini adalah kartu stok yang ada di Simeres Ganja. Terus kemudian permintaan barang dapur, ini kalau misalnya ada permintaan dari ruangan, minta permintaan dapur misalnya, kemudian tinggal dikirimkan barangnya, yaitu permintaan barang dapur. Terus kemudian untuk fast moving atau slow moving datanya nanti bisa dicari namanya ringkasan dapur ya. Kita cari di sini. Nah ini ringkasan pengajuan dapur, ringkasan pemesanan dapur, atau ringkasan penerimaan barang dapur. Nah ini kita bisa cari per periode. Kita tampilkan di sini. Nah ini bisa diklik kanan, diurutkan berdasarkan jumlah, berdasarkan nilai barang, berdasarkan satuan, atau bisa juga berdasarkan kategori atau jenisnya, seperti ini. Terus kemudian kalau kita pengen tahu ringkasan stok keluar, tinggal dicari per periode. Terus kemudian diklik kanan, tampilkan berdasarkan jumlah, berdasarkan total, atau bisa juga berdasarkan nama barang ya, seperti ini. Ini ringkasan stok keluarnya. Terus kemudian kalau misalnya pengen lihat barang keluar per tanggal, bisa dilihat dari stok keluar dapur per tanggal. Tinggal kita cari bulan 11. Nah ini ditampilkan, akan kelihatan nanti stok keluar per tanggalnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Terus kemudian kalau pengen lihat verifikasi dari barang dipesan dengan barang yang datang, bisa dilihat di verifikasi penerimaan dapur, kemudian kita carikan per periode. Nah ini untuk melihat datanya ya, antara barang yang dipesan dengan barang yang datang itu sama atau beda. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian untuk melihat stok barang datang dan keluar, kita sudah sediakan ada sirkulasi barang. Ini untuk lihat summary di masing-masing kegiatan, baik pengadaan, penerimaan, pengeluaran maupun hibahnya. Atau kita juga bisa lihat di sirkulasi 2, kita bisa lihat dari barang masuk sampai keluarnya ya. Ini dengan asumsi
tidak ada proses adjustment di tengah atau tidak ada proses opnam di tengah ya. Jadi nanti begitu dicari ini posisi stok opnam awalnya tanggal berapa, terus kemudian di sini ada stok akhirnya. Jadi dari barang masuk baik pengadaan, penerimaan ataupun hibah serta keluarnya dari mana. Nah, ini stok akhirnya. Nah, ini untuk sirkulasi barang dapur. Terus kalau misalnya dari dapur pengen tahu tuh nilai penerimaan vendor per bulannya, dia tinggal klik data terus dicari. Nah, ini akan kelihatan nih di masing-masing vendornya per bulannya berapa. Untuk di tim keuangan sendiri itu ada di menu sini K, terus kemudian di bagian data dapur tadi, data bayar pesan dapurnya langsung bisa kita cek di sini untuk data pembayarannya. Terus kemudian kalau misalnya nanti pengen lihat sisa hutang dapurnya, ini ada ringkasan hutang vendor dapur. Nanti kalau misalnya ada 30 vendor ya semuanya akan kelihatan sisanya yang belum dibayar berapa. Jadi bisa jadi sarana rumah sakit untuk mempersiapkan tuh di anggaran bulan besoknya itu berapa yang harus disiapkan untuk pembayaran di masing-masing vendornya. Seperti itu untuk cash flow-nya ya. Terus kemudian di kita juga sudah kita sediakan untuk titip fakturnya. Kalau misalnya andor di rumah sakit untuk pembayaran lewat titip faktur dulu. Ya, seperti ini titip faktur tagihan dapur. Nah, ini karena kadang barang datang itu tidak langsung datang dengan faktur, tapi dia datang hanya menggunakan surat antar barang ya. Nah, si bagian kepala dapur atau yang berwenang nanti tinggal mengajukan pembayaran ke manajemen, dia tinggal cari jatuh temponya mana aja, terus kemudian disimpan. Nah, begitu sudah disimpan, nanti datanya akan langsung masuk ke validasi titip faktur ya. Keliru ya, validasi titip faktur dapur. Nah, ini begitu dipilih oleh keuangan, nanti keuangan kan pilihnya validasi titip faktur ini. Begitu diklik validasi akan keluar daftar hutang yang tadi diajukan oleh teman-teman di bagian pengajuan titip fakturnya, bisa kepala dapur atau bagian keuangan atau bagian yang lain. Nah, seperti itu. Barang tadi dari diterima sampai dengan dibayar secara otomatis secara keuangan juga akan terdata di bagian menu tarif layanan manajemen keuangan. Kemudian bisa kita lihat di bagian sini posting jurnal. Nah, tadi saat si bagian dapur penerimaan barang dilakukan penerimaan atau divalidasi, secara otomatis dia akan langsung terjadi jurnal persediaan dikontra dengan utang dapur. Begitu juga saat dilakukan pembayaran. Di sini secara otomatis ada bayar pelunasan hutang dapur dengan nomor faktur sekian. Terus kemudian ketika barang itu dikeluarkan atau dipakai stoknya, secara otomatis juga itu akan terjadi jurnal penggunaan barang dapur kering dan basah oleh siapa sesuai dengan user loginnya. Nah, ini dari sisi keuangan itu secara otomatis seperti ini ya. Dan laporannya juga nanti bisa dilacak langsung ke buku besarnya. Sini tadi dapur. Nah, ini. Terus kemudian juga langsung masuk ke data laporan keuangan ya, laba rugi, perubahan modal dan lain-lain seperti ini. Ini tadi tutorial Simeris Kanca untuk logistik dapur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.